Alhamdulillah alladzi yatarahamu alladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa hidayatihi yahtadidh dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman jamaah ta'lim Rebo malam Kemis rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah ta'lim rutin Rebo malam Kemis malam ini bisa terselenggarakan walaupun hujan rintik-rintik, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap ta'lim. Oleh sebab itu mudah-mudahan semua niat baik kita, pengorbanan kita untuk terwujudnya ta'lim ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Untuk melanjutkan materi muraqabah di pertemuan Rabu kemarin, baru dalil-dalil dari Al-Quran. Nah, sekarang dalil-dalil dari hadis. Hadis yang pertama, fal awwalu an Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, id tola'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ri, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asarus safari, tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari antara kami yang mengenalnya. Disebut orang jauh, tidak ada bekas perjalanan. Misalnya tuh asarus safar tuh bekas perjalanan, maknahu at-ta'ajjub al-mutadamminu lidahwa kaunihi malakan idlau kana ghoriban lakana alaihi asarus safari wasa sahu walau kana mudniyan la arofuhu. Kalau orang jauh ada bekas perjalanan, nah untuk bekas perjalanan ngesang, disebut orang dekat, tidak ada yang kenal. Di sini ada kalimat syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ri, wastudilla bihi ala nadbi husnil hay'ah. Dari cerita ini diambil dalil, dijadikan dalil, disunatkan
bagus dalam penampilan. Jadi dalam tolab ilmu ada adab. Adab tolab ilmu itu bagus dalam penampilan. Tuh. Jadi ya kesalindiran ya. Baik guru atau murid ketika mengajar, belajar itu disunatkan untuk husnul hay'ah. Bagus penampilan. Tah yang datang tadi kan malaikat berpenampilan yang bagus. Nah, apalagi nanti ada fikih walida ustuhibbat tazin fil jumu'ati wal id. Sebagaimana dianjurkannya, disunatkannya untuk bagus penampilan ketika menghadiri sholat Jumat dan id. Pokoknya mah ka masjid mah dianjurkan, disunatkan husnul hay'ah. Jadi berpenampilan yang bagus. Simguling sering tuh. Punten komentar tuh ka masjid libasut takwa tuh. Pakaian takwa tuh. Dah beda gitu. Mantak punten simguling tarawantun ka masjid di kaos itu komo di training. Nya sopan kan bade menghadap Allah. Menghadap Allah tuh. Tah tolab ilmu juga tuh. Adab tolab ilmu husnul hay'ah. Bagaimana perjuangan para sahabat untuk mendapatkan ilmu. Seperti Abu Dar tuh. Abu Dar mah susah payah sampai dipukuli tuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tuh disalametkeun ku Al-Abbas tuh. Jadi menghargai ilmu. Makanya wakil presiden Indonesia nu kahiji saha? Muhammad Hatta. Pak Muhammad Hatta mah kalau mau baca buku dijas didasi. Jadi kalau mau baca buku teh dijas didasi, menghargai ilmu. Abade maca buku kan ilmu na buku teh. Tuh, jadi jangan menyepelekan adab. Karena adab ini bagian dari keimanan. Jadi rek ngaraos teh yang nyartil gitu. Nah, tong punten ya. Jadi tong ala kadarna da ngajina ge di teras. Walaupun di teras pan punten sebenarnya ge nyetil ya na da kening pahala. An sunnat ari sunnat teh kening pahala henteu dosa mah di kaos di sarung dosa mah tapi ketika husnul hay'ah ingin pahala. Jadi dari kalimat cerita rojulun yang ittola'a malaikat kan datang dengan berpenampilan bagus. Jadi dipikirkan dari hadis ini disunatkan husnul hay'ah, baik penampilan. Nah, husnul adab fid dohiri inwanu husnil adab fil batin. Nah, baik adab secara dohir, baik penampilan secara dohir itu menggambarkan baiknya adab secara batin. Anu penting mesana batin we. Baik penampilan itu gambaran baiknya batin. Jadi tidak bisa dipisahkan tuh, antara dohir sareng batin. Nah, baik adab secara dohir itu merupakan gambaran baik adab secara batin. Jadi simguring teu boleh ngemutan untuk menghadap Allah pada sholat sehari-hari
sholat Jumat, sholat Id dia tak. Jadi sunatkan istihbab, dianjurkan untuk tajin, bahkan tajin mah bersolek berdandan, dandan sing sarungit ka masjid deh, di parfum atau tong bau kelek, bau kesang, di parfum, baju yang bagus di antara yang ada, bukan yang baru, baru, nu bagus di antara yang ada. Rasul sampai menyarankan seandainya salah seorang di antara kalian itu punya baju khusus untuk sholat, tidak campur dengan pakaian sehari-hari. Nah, di adab thalab ilmu, di keterangan lain juga dari hadis ini faidahnya dianjurkan bagi pengajar dan penuntut ilmu untuk berpenampilan baik rapi. Nah, juga diambil faedah keutamaan bergabung dan belajar dengan para ulama. Dianjurkan untuk bergabung dan belajar dengan para ulama, serta manfaat belajar Al-Quran dan As-Sunnah dari mereka. Para sahabat ngariung nuju naon tang ngariung sareng Rasul teh, sanes nuju ngobrol, nuju belajar, ya, ngobrol-ngobrol, belajar. Malaikat Jibril datang gabung. Nah, seperti di akhir hadis ini, ketika Rasul bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang datang tadi, yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasul menerangkan, dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Di akhir cerita, di akhir hadis tuh, Rasul menjelaskan bahwa yang datang tadi malaikat Jibril. Nah, setelah dia minta izin, rajulun yang tadi bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, kemudian hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai. Kemudian dia duduk tuh, ilan Nabi, mendekat kepada Nabi, dan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, dimendekatkan. Wa wadoa kafaihi ala fahidaihi. Tuh, ini juga termasuk dari adab. Kama huwal adabu wahya jilsatu muta'alim baina iyadail mu'alim. Cara duduk ketika belajar juga itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Duduk di dekat Nabi itu dengan meletakkan kedua tangannya di dua pahanya. Jadi adab duduk wae itu aya aturanna ketika thalab ilmu teh, karena ilmu itu kan mulia, di sesuatu yang mulia. Nah, makanya tadi Pak Muhammad Hatta ketika mau baca buku saja dan heula dijas didasi, diulang mah aya teu rek maca didanda gogoleran, maca gogoleran. Ilmu, menghargai ilmu. Ketika kita menghargai ilmu, maka ilmu bermanfaat. Ketika menyepelekan ilmu, jangan diharap ilmu bermanfaat. Jadi di rumah juga kalau bacanya tong dikolor,
nya di sarung, membaca ilmu, apalagi ilmu agama. Nah, baca ilmu agama, baca hadis, baca Quran, apalagi bukan petunjuk hidup. Adab, adab-adab ketika tolab ilmu. Wakola, setelah duduk dengan sempurna, dengan berenah duduknya, lalu ia bertanya, langsung mengajukan pertanyaan, ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan, ceritakan, beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasul menerangkan 5 rukun Islam. Qala sodaqta. Setelah dijawab oleh Rasul, orang yang datang tadi berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Saur Umar, maka kami heran terhadapnya. Dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan. Engkau nanya, tapi begitu dijawab, benar engkau. Pan guru ka murid. Malaikat Jibril pan guru, Nabi murid. Ketika guru nanya ke murid, bukan tidak tahu, ngetes atau mengajar. Pak Ajibna, saur Umar teh kami yang hadir heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Ola, kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Ola, beliau Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasul menjawab, menjelaskan tentang rukun iman yang 6. Qala sodaqta. Dia berkata lagi, engkau benar. Qala, kemudian bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Yang ada kaitan dengan judul bab muraqabah. Ini pertanyaan ketiga. Beritahu aku, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, beliau menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. 1. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. 2. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya ia, Allah, melihatmu. Tingkatan ihsan ada 2. Ada yang ke-1, yang paling tinggi, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tingkatan ke-1 paling tinggi. Muka 2, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, turun. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah melihat engkau. Qala sodaqta. Dia berkata, engkau benar. Qala fa akhbirni anis-sa'ah. Pertanyaan keempat, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Qala, beliau menjawab, fal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Maka yang ditanya tentang kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nabi ditanya tentang kiamat, Nabi menjawab tidak tahu.
Ini juga dipikirkan nanti guru kalau ditanya tidak tahu, jujur tidak tahu. Jangan menjawab padahal tidak tahu. Qala, dia bertanya lagi, Pak akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepada saya tentang ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya, beliau menjawab, antalidal amatu robbataha. Hamba saya perempuan melahirkan tuh anak perempuan yang nanti bakal jadi majikannya. Wa antaro mufatal murotal alata li'a asyati yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau akan melihat seseorang yang tidak beralas kaki, pengembala kambing, tapi bertinggi-tinggi dalam ngabangun kiasan. Pangkat nak kopral, tapi gajinya jenderal itu. Suman tolako, pas gitu mah kemudian ia pergi lewas. Yang tadi datang dan menanyai Nabi itu beberapa pertanyaan, kemudian dia pergi. Palabistu malian summa qala ya Umaru atadri manis sa'il. Setelah dia pergi, kami diam sejenak. Kemudian Nabi bertanya, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu, sahur Umar, saya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, beliau bersabda, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia itu Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimakum dinakum, mengajari kalian tentang agama kalian. Yang diajarkan oleh Jibril di hadis ini tentang rukun agama, tingkat-tingkatan agama Islam, iman dan ihsan. Kami di pelajaran barudak, tadi pelajaran diniyah, tapi khususnya dilagukan sadaya rukun agama ayatilu ulah lepat hiji iman dua Islam nukatiluna ihsan. Iman hartosna percaya pateka dan tesulaya. Hilap deui baheula keur dunia eta dilagukeun nerap teh sok duwi ka ayeuna sabaraha puluh tahun menuju di dunia baheula ayeuna tos kolot kieu aya keneh nu nerapna ke dunia mah dilagukeun. Di antara metode tahun mengajar dan dilagukeun teh hafalan kuat. Tiga tingkatan agama, tadi mah rukun agama, iman, Islam, ihsan. Yang ada kaitan dengan judul bab mengenai muraqabah, yaitu tentang ihsan. Sebagaimana di awal diterangkan bahwa muraqabah itu ahadu maqamil ihsan, salah satu makom ihsan. Al musyaru ilaihi fi hadis Jibril, yang diisyaratkan dalam hadis Jibril yang barusan. Saya tidak akan mempertajam semua teks matan dari hadis ini, tapi yang berkaitan dengan muraqabah, yang ihsannya. Jadi ihsan ada dua. Satu, anta budallaha ka'annaka tarahu, ini tingkatan paling tinggi. Yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Yang oleh sebagian ulama ini diistilahkan dengan istilah musyahadah. Musyahadah.
Jadi ketika kita sedang beribadah, misalnya sholat, tak musyahadah itu jadi merasa meyakini bahwa kita itu menyaksikan Allah, kan saling mengawasi, muraqabah, saling mengawasi. Nah, musyahadah ketika kita sedang ibadah sholat, bakal terwujud kehusuan sholat ketika kita merasa meyakini bahwa Allah musyahadah, nyaksian, disaksian ku Allah. Kalau muraqabah itu diawasi mah bisa dari jauh, misalnya musyahadah mah ditempo, disaksikan. Tingkatan paling tinggi musyahadah. Yang kedua muraqabah. Makanya muraqabah salah satu makom ihsan. Makom ihsan nuka hiji musyahadah, makom ihsan nuka dua muraqabah. Jadi ada dua makom ihsan itu. Yang paling tinggi musyahadah, nuka dua muraqabah, merasa diawasi. Musyahadah mah disaksian, merasa disaksian. Ketika seseorang sholat, kemudian ditanamkan keyakinan bahwa ketika kita sedang sholat, musyahadah, Allah nyaksian. Kira-kira badai kumaha ta sholat urang, berani tidak sholat asal-asalan, pasti akan mempersembahkan terbaik, mengupayakan, mengusahakan yang terbaik kepada zat Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menyuruh kita untuk ibadah, bakal memberi pahala kepada kita. Ini analogi nama kamar ketika pekerja sedang bekerja, diawasi ku manor, itu ku CCTV langsung manor nanti. Kira-kira ketika seseorang bekerja di hadapannya ayah manor, bekerjanya bagaimana? Asal-asalan atau akan memberikan yang terbaik? Akan bakal digaji ku manor. Sieun, namun tidak memberikan pekerjaan yang terbaik, kayak dipotong gajinya. Ketika kita beribadah kepada Allah, tidak memberikan yang terbaik, ya pasti dikurangi. Di bab usul di malam Jumat yang pas beresnya atau serengsek, bab kajian khusyuk sholat. Sholat kita itu kan paling banter 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Punten teh di paling gede 1/2. Kalaupun ngawujud gahusuan, di paling tinggi di 1/2, 1/2. Duka sabara kali saumur hirup kanu punten 1/2, punten 1/2. Jika nama seseurna teh tadi itu 1/10, 1/8, 1/8. Duka ayat itu 1/2 punten teh. Itulah sebabnya di antara yang oleh Rasulullah ajarkan ketika sholat supaya terwujud kehusuan, ayat saran, ada nasihat dari Rasulullah, sholli sholata muwadda'in, sholatlah kamu seperti sholatnya perpisahan.
Sholat nu ieu teh sholat perpisahan, sholat terakhir. Di semua mendak di sholat. Musyahadah ihsan nu tertinggi musyahadah di makomail ihsan. Ihsan da aya dua makom. Makom nu kahiji musyahadah, ini makom yang tertinggi. Makom yang kedua muraqabah. Nah, yang sedang kita bahas itu muraqabah, salah satu makom ihsan, makom yang kedua setelah musyahadah. Nah, tadi dina jawaban Rasul makom nu kahiji mah anta budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, makom musyahadah. Makom nu kadua fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, makom muraqabah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, tanamkan keyakinan dia melihat engkau, melihat kamu, muraqabah, merasa diawasi, meyakini bahwa apa yang kita kerjakan dilihat oleh Allah, diawasi, dipantau oleh Allah. Nah, dan di dalil Quran tuh nu kamari terus kalewat bahwa Allah itu inna rabbaka labil mirsad di surah Al-Fajr ayat 14. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mengawasi. Nah, jelas dikaitkan dengan keimanan bahwa ihsan ini yang dibagi dua tadi, musyahadah dan muraqabah, merupakan buah dari keimanan dan keislaman seseorang. Itulah nanti tingkatan paling tinggi bagi seseorang itu kalau sudah sampai ke level muhsin. Ini bukan sekedar muslim. Level kahiji muslim, level kedua mukmin, level paling luhur muhsin. Jadi entong terus di level muslim. Ini muslim, harus naik ke level mukmin minimal. Ya, kalau maksimal di level muhsin. Sudah level paling tinggi muhsin. Muhsin dibagi dua. Tadi levelnya makom musyahadah, makom muraqabah. Dengan kita berupaya, berusaha untuk meyakini semua amal kita diawasi, bahkan disaksikan oleh Allah, maka diharapkan kita itu akan berusaha untuk taat dan berusaha untuk meninggalkan maksiat. Ini dengan keyakinan bahwa Allah muraqabah kepada kita, mengawasi, maka kita berupaya, berusaha untuk melakukan taat dan meninggalkan maksiat. Taat kawai intina panjang teuing Pak. Semua dibaca, semua tonton. Maka dah seringna muraqabah di pelajaran sekarang ada bagian dua makom, makom musyahadah, sekarang makom muraqabah. Di kita